Sky Sport mengabarkan bahwa pelatih Simone Inzaghi akan memutuskan apakah akan memasukkan Alessandro Bastoni ke dalam skuad untuk pertandingan tandang melawan Napoli besok sebelum tim berangkat ke Naples. Bastoni yang berlatih secara terpisah hari ini, secara teoritis memenuhi syarat untuk bermain, tetapi staf medis menganjurkan agar berhati-hati karena betis selalu menjadi area yang sensitif. Oleh karena itu, untuk menghindari risiko, kemungkinan besar Bastoni akan kembali pada pertandingan Inter versus Udinese pada tanggal 10 Desember. Sementara itu, Benjamin Pavard dikabarkan akan kembali berlatih bersama skuad dalam 15 hari ke depan. Dilansir FC Internews, dalam beberapa pekan terakhir, bek Monza Luca Caldirola dikabarkan diminati oleh Nerazzurri. Caldirola adalah seorang pemain berpengalaman dan masih dapat diandalkan, dia memiliki keuntungan karena tumbuh besar di Inter dan dapat dimasukkan ke dalam daftar skuad untuk Liga Champions. Namun, Nerazzurri saat ini belum memerlukan tambahan pemain baru di lini pertahanan karena pihak manajemen sedang berusaha mendekati Thiago Jallo dari Lille. Sebuah penandatanganan yang jika berhasil, dapat memungkinkan Jan Bisek untuk dipinjamkan dengan tujuan Bisek bisa kembali dengan kesadaran yang lebih besar. Sejauh ini, inilah strategi Inter untuk lini belakang musim depan. Domenico Di Carlo kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Napoli versus Inter adalah pertandingan nyata pertama tahun ini. Inter memainkan sepak bola yang hebat, mereka melakukannya dengan sangat baik. Kontinuitas Simone Inzaghi membuahkan hasil. Tapi hati-hati, Napoli sedang berkembang. Rafaela Pimenta yang merupakan agen dari Henrikh Mkhitaryan kepada Calcio Mercato mengatakan, saya bersama Mkhitaryan pada hari Minggu tanggal 19 November lalu, dia adalah pesepak bola dengan ketenangan dan kedewasaan yang luar biasa. Perpanjangan kontraknya dengan Inter adalah keinginan semua orang, sekarang detailnya sedang ditangani sebagaimana mestinya. Surat kabar Record melaporkan bahwa pada malam antara Rabu dan Kamis, sekitar 50 ultras Benfica bersenjatakan tongkat dan berpakaian hitam menerobos masuk ke dalam hotel yang menampung beberapa fans Nerazzurri. Menurut polisi setempat, supporter Benfica memasuki hotel Stay Aeroporto sehingga menimbulkan kerusakan material yang parah. Tujuan fans Benfica tersebut adalah untuk berhubungan dengan ultras Nerazzurri, tetapi hal ini tidak terjadi. Polisi setempat sedang bekerja mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV. Surat kabar tersebut mencoba berbicara dengan beberapa fans Inter, namun fans Inter tidak memberikan klarifikasi mengenai insiden tersebut. Andrea Stramaccioni kepada Radio Firenze Viola mengatakan, striker Fiorentina asal Argentina, Lucas Beltran jelas bukan pemain yang sudah matang. Profilnya menarik, dia sedikit mengingatkan saya pada Lautaro yang pertama, dia menunjukkan hal-hal yang sangat menarik, tetapi dia masih belum mencetak gol. Dilansir FC Internews, Nerazzurri telah memenangkan 5 dari 6 pertandingan tandang mereka di Serie A musim ini, belum pernah kalah, dan 1 kali seri di pertandingan terakhir saat mereka melawan Juventus. Dengan hanya kebobolan 2 gol di laga tandang, Nerazzurri memiliki pertahanan terbaik di laga tandang dibandingkan 5 liga besar Eropa. Pada pertandingan melawan Napoli nanti, lini pertahanan Inter akan diuji dengan ujian penting lainnya. Davide Cassani kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Thiago Motta adalah pelatih yang luar biasa, dia juga menunjukkannya tahun lalu. Saya menyukai Giovanni Fabian dan Joshua Zirkzee. Bologna memainkan sepak bola yang cepat dan menyenangkan, saya memuji Riccardo Orsolini, kapten yang tepat dari tim ini, yang telah menemukan dimensinya sebagai pemain top. Manajer umum Fiorentina, Joe Barone kepada Radio Sportiva mengatakan, kami senang dengan kinerja tim, kami mendominasi semua pertandingan kecuali pada pertandingan melawan Inter, sisanya kami mengalami masalah dalam mencetak gol. Pada bulan Januari nanti, kami akan memperhatikan bagaimana meningkatkan tim, saya tidak bisa menyebutkan nama pemainnya. Sport Mediaset melaporkan bahwa penjaga gawang Napoli, Alex Meret yang kontraknya akan berakhir pada bulan Juni nanti telah ditawarkan ke Nerazzurri sebagai wakil dari Jan Sommer.
Namun, surat kabar Il Mattino menambahkan bahwa Napoli mempunyai opsi perpanjangan dalam kontrak Meret yang akan membawanya hingga tahun 2025, dan opsi tersebut akan diaktifkan pada bulan Juni nanti. Benoit Cawet kepada Tutto-Napoli.net mengatakan, Lautaro dan Osimhen adalah dua pemain yang sangat kuat, mereka memiliki energi, kemauan keras dan rasa lapar. Memiliki keduanya akan menjadi hal terbaik, tapi itu tidak mungkin. Lautaro bisa mendapatkan kontinuitas yang lebih baik, sementara Osimhen absen selama beberapa minggu. Namun, ketika memilih pemain, kita harus memikirkan tipe permainan tim. Dilansir FC Internews, gol Federico Di Marco dalam laga melawan Frosinone dipilih oleh fans Nerazzurri sebagai Goal of the Month yang disponsori oleh Pirelli untuk bulan November. Di Marco dalam kemenangan 2-0 Inter atas Frosinone di San Siro sebelum jeda internasional, mengambil tongkat kerajaan dengan pelangi yang tergambar dari jarak 56 meter pada menit 42 detik ke-10. Pelatih Monza, Raffaele Palladino kepada DAZN mengatakan, kami ingin membuka pertahanan Juve, pertahanan mereka sangat rendah. Valentin Carboni masuk dan berhasil mencetak gol, dia bermain dengan sangat baik, saya ucapkan selamat kepadanya. Siapapun yang masuk melakukannya dengan kepribadian dan memberikan keaktifan pada tim. Menurut saya, Juventus juga ada dalam pertarungan memperebutkan Scudetto musim ini. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa negosiasi antara Inter dan Taremi bersifat konkret dan beberapa perantara dari kedua belah pihak terlihat sedang mengerjakan operasi tersebut di Lisbon. Kontrak Taremi akan habis pada bulan Juni mendatang, dan pembaharuan kontrak tidak ada dalam rencananya. Nerazzurri saat ini dikabarkan sedang mengevaluasi apakah akan melakukan intervensi lanjutan pada awal Januari atau tidak, mengingat kesulitan yang dialami Arnautovic dan Sanchez sejauh ini karena alasan yang berbeda-beda. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa para starter Mazzarri telah mengumpulkan 901 menit di Liga Champions saat mereka melawan Real Madrid. Sementara itu, hanya 305 menit yang diakumulasikan oleh para starter Simone Inzaghi. Di Lisbon, Nerazzurri melakukan rotasi besar-besaran. Data ini dalam jangka panjang bisa menjadi penentu dalam pertandingan Napoli versus Inter. Sejauh menyangkut susunan pemain, pelatih Simone Inzaghi tampaknya berorientasi untuk memasukkan kembali 11 pemain yang menjadi starter pada pertandingan melawan Juventus minggu lalu. Bastoni dan Pavard masih absen, keduanya sedang dalam proses pemulihan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa bek Nerazzurri Alessandro Bastoni sudah pulih dari cedera yang dideritanya. Namun Nerazzurri tidak mengambil resiko dengan membawanya pada pertandingan melawan Napoli, Bastoni akan kembali pada pertandingan melawan Udinese. Sementara itu, kabar baik juga datang dari Pavard, dia akan kembali ke skuad dalam waktu sekitar 2 minggu, waktu yang dianggap cukup untuk mendapatkan kembali kondisi fisik yang tepat. Pelatih Simone Inzaghi kemungkinan besar akan bisa mengandalkannya pada pertandingan Coppa Italia melawan Bologna pada tanggal 20 Desember nanti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa bukan hanya lini serang, sayap kanan juga sedang dalam pengawasan untuk jendela transfer Januari. Bukan sebuah misteri jika Inter menyukai Nathan Nandez, namun penampilan agennya di hadapan publik sangat mengganggu Marotta yang juga menanggapinya dengan nada kesal. Minat Nerazzurri kepada Nandez bukan minat yang sepele. Namun, nama Tajon Buchanan juga masih ada dalam daftar target Nerazzurri.